Semua nabi dan rasul, orang-orang soleh yang disebutkan di Quran, itu Masya Allah, ketika punya persoalan, mereka meningkatkan ibadahnya. Ya. Sekarang saya kasih satu contoh saja. Nabi Zakaria. Ya. Tadi saya kasih uraian sholat kan ya? Maka contohnya pun mesti sholat lagi ya. Saya ambil sholat. Itu Nabi pun sholat. Nabi sholat, ingat. Sebelum kita dan Nabi Muhammad SAW diutus, Nabi sebelumnya semua sudah sholat. Ingat ya? Nabi Musa salat, Al-Baqarah 43. Nabi Isa salat, Maryam ayat 31, kan? Kemudian Nabi Zakaria salat, ya. Quran surah 3 ayat 38, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saya berikan situasinya dengan singkat saja. Beliau berumah tangga qadarullah setelah puluhan tahun dengan situasi tidak biasa, rambutnya sudah memutih, fisiknya begitu letih, qadarullah belum dikaruniai keturunan. Terus istrinya, maafkan saya para ibu sekalian, istrinya divonis secara medis itu monofos dan mandul. Jadi secara klinis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Yang paling menarik, Nabi Zakaria nggak mengeluh. Lihat ayatnya. Ya, Anda bisa lihat di Quran surah 19 dulu misalnya kan, dari ayat ketiganya, ayat ketiganya. Masya Allah. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Lihat, idnala rabbahu nidaan khafiyya. Ketika beliau menyeru Tuhannya, kepada Allah memohon. Ayat keempatnya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya menerima ketentuanmu sampai saat ini, hingga rambutku memutih, fisikku begitu letih, tapi saya tidak pernah putus bermohon kepadamu. Saya tidak mengeluh, ya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, diuji puluhan tahun tidak mengeluh. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Kenapa baru beberapa menit mengalami ujian sudah mengeluh? Ya Allah, mengapa saya? Ya memang kamu. Kamu yang sanggup, yang lain tidak, gitu kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang paling menarik, ketika situasi itu muncul, apa yang dilakukan? Salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39 ya. Beliau tunaikan salat, dalam salat yang bermohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya beliau bermohon kepada Allah Tuhannya, menyampaikan, ya Allah, lihat kalimatnya semua mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Lihat rumus Quran ya, lihat rumus Quran yang pertama. Semua mengatakan tidak mungkin saya dapat. Maka saya hanya bermohon kepadamu sekarang saja ya Allah. Hanya bermohon kepadamu saja ya Allah. Hanya Engkau yang dengar doa saya. Kalau pada yang mendengar saja tidak bisa mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti mengeluhkan, memohonkan? Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Jadi ada rumus di Quran. Kalau semua orang sudah mengangkat tangannya, hand up, mereka katakan ini nggak bisa bu, ini nggak mungkin pak. Ini kata Quran tanda pertama bahwa Anda diminta segera bermunajat kepada Allah. Tinggalkan makhluk karena Allah yang langsung memberikan kepada Anda tanpa perantara. Karena itu jangan buang-buang waktu. Ada pekerjaan sulit, semua orang mengatakan tidak, langsung kepada Allah. Itu pertanda itu. Sudah diarahkan. Yang paling menarik ketika bermohon itu, selesai permohonannya, belum selesai salatnya, tiba-tiba turun jawaban. Lihat kalimatnya, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Yusalli fil mihrab. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba datang malaikat menyampaikan kepada beliau, sedangkan Nabi Zakaria ini masih berdiri dalam salatnya. Maaf, belum selesai salatnya. Jadi doanya baru selesai, dalam keadaan berdiri, salatnya belum tuntas diselesaikan. Masih salat, tiba-tiba turun jawaban. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya. Hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Teman-teman sekalian, Nabi Zakaria sholat dulu, berdoa baru dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Lihat kalimatnya Al-Baqarah ayat ke-45. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, jika Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar, mohonkan kepadaku saat sholat. Masya Allah. Kalimatnya wasta'inu. Ini kalimat perintah. Kalau kalimat wasta'inu dirubah ke dalam bentuk permohonan, maka berubah kalimatnya menjadi nasta'in. Nasta'in. Ya. Saya mau tanya, pernahkah kita membaca kalimat nasta'in saat sholat? Baik. Dibaca saat ruku atau sujud? Berdiri. Bukan ruku, bukan sujud, berdiri kan? Nabi Zakaria memohon saat berdiri.
Kita diperintahkan sholat. Saat berdiri kita ucapkan iyyaka na'budu wa perhatikan, iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami hanya beribadah kepadamu. Ingat, fungsi Allah di sini terkait dengan ibadah. Di situ dicontohkan sholat, kan? Ya Allah, sekarang kami ibadah hanya kepadamu, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, kami mohonkan solusi hanya kepadamu. Ketika Anda mengucapkan kalimat itu, hadis qudsi di Abu Daud nomor hadis 649. Abu Daud itu ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi. Posisi nomor kedua hadis qudsi nomor 649 dari Abu Hurairah. Saya bacakan ke ujung hadisnya, saya tutup di sini. Lihat kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba sedang salat, lantas dia mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah hanya untukmu dan sekarang kami bermohon solusi hanya kepadamu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla. Maka kalimat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ini perjanjian dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, dan untuk hambaku kalau benar sholatnya, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Jadi kalau ibadah kita benar, Anda Masya Allah, nggak bermohon pun, Allah berikan kemudahan. Ulaika ala hudan. Jadi kalau Anda bermohon kepada Allah masih lambat, ibadah Anda belum benar. Ada yang nggak sempurna gitu kan. Ada yang sering sholatnya rajin, banyak ditingkatkan. Cuma mohon maaf, kalimat sholat di Al-Baqarah itu dimulai dengan yuqimun wa yuqimunas shalah. Dan setiap kalimat sholat di Quran umumnya menggunakan kata aqim. Wa aqimus shalah, aqimis shalah, yuqimunas shalah. Artinya sempurna. Jadi kalau ada orang sholat, banyak sholatnya, masih belum terijabah doanya, barangkali sholatnya belum sempurna. Karena itulah Nabi sangat ketat dalam perihal sholat. Bahkan pernah ada seorang sahabat ketika sholat di samping Nabi, itu diminta diulang oleh Nabi. Ulangi. Ya. Baik, jelas di sini? Baik, jadi korelasi positifnya bahwa, doa yang kita mohonkan terkait dengan nama Allah ini akan cepat terkabulkan jika kita menjaga sifat uluhiyahnya. Yang kedua, jika kita tingkatkan sifat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.